Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Panitia Seminar Nasional Industri Kerajinan Batik tahun 2021 yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan. Dalam penelitian ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan terkait dengan hasil penulisan saya. Paper saya terkait dengan judul pemanfaatan teknik draping menggunakan media kain batik tulis untuk meningkatkan kreativitas siswa sekolah menengah kejuruan kompetensi keahlian tata busana. Dalam penulisan ini saya memiliki sebuah latar belakang atau pendahuluan di mana pada saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana pada revolusi industri tersebut semua aspek bidang mulai dari bidang industri, pendidikan, dan aspek sosial yang lain itu sudah dipengaruhi oleh adanya perkembangan teknologi informasi, di mana semua sudah dikontrol oleh namanya sebuah sistem. Oleh sebab itu, menyikapi hal tersebut, dunia pendidikan khususnya pada dunia SMK mengetahui adanya beberapa perubahan terhadap aspek atau skill keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada revolusi industri 4.0, sehingga muncullah suatu sistem pembelajaran abad 21. Sistem abad pembelajaran 21 suatu sistem pembelajaran untuk membekali siswa atau peserta didik sehingga memiliki keterampilan yang pertama berkomunikasi, yang kedua berpikir kritis, dan yang ketiga kerjasama, dan yang terakhir kreativitas dan serta inovasi. Keterampilan tersebut merupakan suatu keterampilan yang mana saat ini dibutuhkan dalam dunia industri, khususnya pada dunia industri dalam bidang fashion. Industri pada bidang industri fashion itu salah satunya yaitu pada industri garment, kemudian industri pembuatan model, kemudian industri pembuatan desain busana dan sebagainya itu. Nah, bagaimana menyikapi dengan revolusi industri 4.0? Maka di sini seorang guru harus bisa menyiapkan atau mencetak suatu lulusan khususnya SD SMK yang memiliki jurusan tata busana untuk siap kerja pada bidang fashion atau industri fashion tersebut. Sehingga di sini saya mencoba menerapkan suatu model pembelajaran berbasis proyek atau biasanya dinamakan Project Based Learning atau PJBL, di mana model tersebut saya terapkan untuk memiliki atau untuk meningkatkan suatu komunikasi siswa, kreativitas siswa, kerjasama siswa, dan tingkat daya kritis siswa terhadap suatu proyek atau istilahnya suatu permasalahan yang ada dalam pembelajaran saya. Di mana di sini saya menggunakan teknik draping juga, di mana teknik draping itu menata sebuah kain tanpa menggunting atau istilahnya tekniknya hanya mengikuti pola yang sudah ditentukan. Nah, dari situ saya ingin mengetahui bagaimana tingkat daripada kreativitas anak dalam menggunakan atau menerapkan teknik draping ini ke dalam suatu pola atau ke dalam suatu kain batik yang sudah dibuat sebelumnya. Itu terkait dengan latar belakang saya. Kemudian metode penelitian di sini saya menggunakan metode penelitian tindakan kelas, di mana pada metode tersebut yang pertama itu di sini itu ada perencanaan. Pada tahap perencanaan di sini saya sebagai guru mempersiapkan semua perangkat pembelajaran, di mana termasuk di situ ada pembuatan modul pembelajaran atau misalkan job sheet, kemudian menyiapkan bahan dan peralatan praktikum, kemudian menyiapkan terkait dengan seperangkat evaluasi pembelajaran yang saya siapkan untuk menilai dan mengobservasi siswa,
kemudian saya mengkondisikan keperluan-keperluan yang diperlukan siswa sebelum pembelajaran dengan model PJBL tadi. Kemudian di tahap selanjutnya ketika persiapan sudah selesai, maka langsung saya menuju ke aksi atau tindakan, di mana di dalam aksi atau tindakan ini saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang ada di perangkat pembelajaran tersebut. Tentunya tadi yang sudah saya jelaskan, di sini saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana model pembelajaran tersebut yaitu kita memberikan suatu project atau suatu pekerjaan terhadap siswa, kemudian dengan modul yang sudah disiapkan, kemudian dengan peralatan yang sudah disiapkan, siswa akan mencoba membuat suatu produk yang mana sudah ada pada ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yaitu terkait tahap observasi. Di dalam tahap observasi ini itu saya mengamati selama pembelajaran terhadap apa yang sudah dilakukan peserta didik, di mana peserta didik di situ melakukan semua kegiatan-kegiatan yang ada pada job sheet. Kemudian mereka tentunya tidak lepas dari kreativitas atau inovasi dari siswa sendiri untuk membuat suatu produk yang telah ditentukan tadi. Setelah tahap observasi selesai, maka masuk ke tahap terakhir yaitu refleksi, di mana tahap ini itu mengevaluasi seluruh proses pembelajaran yang telah saya lakukan, mulai dari perencanaan, aksi tindakan, dan observasi. Di dalam tahap refleksi ini itu nanti akan menghasilkan suatu rekomendasi atau simpulan, di mana di situ apakah ada kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang mana untuk perbaikan untuk selanjutnya, penelitian selanjutnya. Kemudian di situ mungkin akan mengetahui hasil seberapa dampak pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian hasil penelitiannya yaitu di sini saya memaparkan beberapa produk yang sudah dihasilkan siswa. Yaitu pertama, jadi di sini menghasilkan produk berupa desain kain batik, di mana kain batik itu merupakan pola daripada kreativitas siswa itu sendiri. Bagaimana suatu siswa itu bisa menciptakan suatu kain batik dengan motif sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tentunya sebelumnya itu saya meminta pada siswa untuk mengobservasi atau istilahnya untuk pembelajaran sebelumnya untuk melihat bagaimana jenis-jenis motif batik yang ada di Nusantara ini atau yang ada di Indonesia. Dari tahap observasi siswa tersebut, setidaknya siswa itu sudah memiliki gambaran bagaimana motif-motif batik yang akan mereka desainkan pada selembar kain seperti itu. Nah, di sini memang ada beberapa motif batik, di mana di sini memang motif batiknya itu ya tadi sesuai dengan kreativitas dan inovasi dari siswa itu sendiri. Mulai dari motifnya, kemudian mulai dari pewarnaannya, kemudian mulai dari rancangannya, semuanya itu terkonsep dari siswa sendiri itu. Jadi di sini itu ada beberapa macam motif, di mana sebelumnya pastinya untuk proses pembatikan sendiri itu menyiapkan alat dan bahan, terutama tadi kain putih, kemudian di mana kain putih itu akan digambarkan sebuah pola-pola motif batik. Kemudian tahap selanjutnya itu membuat motif batik itu dengan malam, kemudian proses pewarnaan, pencelupan, dan sampai terakhir peluruhan dari malam itu sendiri, sehingga sampai terakhir pengeringan. Di sini tadi sudah saya paparkan beberapa tadi motif ya hasil dari siswa. Memang di sini motifnya belum tertata dengan rapi karena memang itu tadi kembali ke tingkat kreativitas dan inovasi dari siswa itu sendiri. Ada beberapa siswa yang menggambarkan di sini mungkin terinspirasi dari burung merak, kemudian di sini ada motif kupu-kupu, kemudian di sini ada motif tanaman, kemudian di sini ada motif bunga-bunga dan sebagainya. Itu merupakan suatu kreativitas dari dan inovasi dari siswa itu sendiri. Nah, setelah kain batik ini jadi, selanjutnya ini tadi yaitu membuat produk sebuah
model fashion menggunakan teknik draping. Hasilnya seperti ini. Jadi teknik draping itu diterapkan untuk meningkatkan kreasi siswa dalam membuat suatu fashion, suatu model busana tanpa menggunting atau memotong kain yang sudah ada. Mengapa saya menggunakan teknik draping ini? Karena suatu kain batik yang sudah diciptakan siswa tadi itu tentunya ketika mau dipotong itu nanti tentunya akan memotong suatu motif batik itu sendiri, sehingga saya kira untuk teknik draping ini sangat sesuai, di mana dia tidak memotong kainnya seperti itu. Jadi di sini ada suatu tantangan siswa dari selembar kain itu dibuat model fashionnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa model-model, terutama di sini sebagian besar modelnya berupa gaun atau fashion pesta seperti itu, busana pesta. Di sini terkait hasil dari siswa itu sendiri. Ini juga sama. Jadi di sini ini hasil drapingnya. Jadi bagaimana di sini suatu tantangan siswa, di mana di situ siswa harus melipat, kemudian mengkreasi, kemudian melilitkan dan sebagainya, bagaimana merapikan teknik lipakannya sehingga muncullah suatu fashion pada gambar tersebut. Itu terkait dengan hasil penelitian tadi, kemudian saya analisis, ternyata dari sampel yang ada di sini saya mengkategorikan penilaian saya, evaluasi saya ada 3 macam kategori, yaitu sangat baik, baik, dan cukup baik. Yang pertama terkait dengan pembuatan kain batik tulis. Nah, di sini berdasarkan pembuatan kain batik tulis itu ada 5 siswa yang masuk kategori sangat baik, kemudian ada 10 siswa itu kategori baik, dan 12 siswa itu cukup baik. Berdasarkan hasil distribusi penelitian tersebut, bahwasanya batik tulis itu dihasilkan siswa melalui proses tahapan, di antaranya yaitu proses pembuatan pola, proses pencantingan, proses pewarnaan, proses pencucian kain, dan proses penjemuran kain itu sendiri. Nah, dari proses-proses ini tadi saya akan mengevaluasi sehingga muncullah suatu hasil penelitian tadi yang masuk kategori baik, cukup baik, dan sangat baik gitu. Nah, jadi penilaian saya itu mulai dari awal pembuatan proses pola sampai terakhir penjemuran sehingga terciptanya suatu produk kain batik itu. Nah, rata-rata siswa yang masuk kategori sangat baik itu mempunyai tingkat inovasi atau kreativitas dalam membuat suatu pola batik yang mana dia itu punya pola yang bisa dibaca. Kayak tadi misalkan ada kupu-kupu, kemudian ada burung merak, kemudian ada bunga dan sebagainya. Selain itu, pada kategori siswa sangat baik ini itu siswa dalam proses pencantingan dia itu rapi, sehingga tidak ada istilahnya putusan-putusan, motif-motif yang membuat pola yang bagus karena pencantingannya kurang rapi, sehingga ketika pewarnaan itu menjadi tidak bagus seperti itu. Nah, kemudian sampai terakhir pewarnaan dan pencucian kain dan setelah penjemuran, itu untuk kategorinya. Kemudian untuk siswa baik dan cukup baik, tentunya semua siswa itu menghasilkan suatu produk kain yang membedakan hanya tadi tingkat kerapian dalam proses pencantingan dan tingkat inovasi membuat suatu motif batik itu. Kemudian terkait dengan teknik draping itu sendiri, itu ada 7 siswa yang masuk dalam kategori sangat baik, kemudian 15 siswa kategorinya baik, dan 5 siswa kategorinya cukup baik. Dalam pembuatan fashion ini dengan teknik draping, tentunya saya akan menilai mulai dari perencanaan pembuatan model. Jadi bagaimana siswa itu membuat suatu model perencanaan fashion busana, kemudian selanjutnya penerapan perencanaan hasil rancangan fashion tadi sampai menerapkan pada sebuah kain batik tulis yang sudah dibuat sebelumnya.
Kemudian yang terakhir finishing hasil model busana. Dari proses itu tadi didapatkan hasil tadi 7 siswa masuk kategori sangat baik, 15 siswa itu baik dan yang 5 itu cukup baik. Nah, tentunya di sini saya akan mengevaluasi menilai terkait dengan kerapian, bagaimana itu melipat, melilitkan sebuah kain pada suatu manekin bentuk tubuh manusia sehingga terbuat suatu model baju atau kain pesta itu sendiri. Nah, dari sini itu saya akan mengevaluasi mulai tadi apakah sesuai antara rancangan model yang telah dibuat dengan penerapan perancangan yang sudah ada seperti itu, sehingga terbuatlah terbentuklah suatu model fashion itu. Itu tadi terkait dengan pembahasan saya. Jadi hasil penelitian tersebut itu menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu bahwa ternyata teknik draping ini merupakan teknik yang cukup efisien dan efektif dalam meningkatkan kreativitas siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK, kompetensi keahlian tata busana dalam membuat berbagai model pakaian pada selembar kain batik tanpa memotong atau istilahnya menggunting dari kain tersebut. Sehingga menurut saya dengan adanya teknik draping ini membantu proses atau membantu penerapan model PJBL saya membuat suatu produk di mana tadi menghasilkan produk kain batik dan model fashion yang efektif dan efisien. Terkait dengan saran yang saya berikan untuk penelitian selanjutnya, mungkin teknik draping ini bisa diterapkan pada kain-kain, tentunya pada model motif batik yang lain atau mungkin menggunakan jenis kain yang lain itu. Kemudian bisa menggunakan model pembelajaran yang lain untuk mengkondisikan sistem pembelajaran yang akan digunakan. Mungkin cukup sekian presentasi saya selaku pemakalah oral dari Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik tahun 2021. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam saya menyampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.